Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi surat al-Ukhra, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Puji puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan dengan bermacam banyak beragam kesempatan. Salah satunya yang tidak bisa kita pikiri, masih bisa kita menghirup udara segar di permukaan bumi ini. Itu salah satu bentuk. Andai kata Allah kif satu nikmatnya kepada kita yang terkait pada jisim kita ini, jasad kita ini, tentu gak bakalan sama nasib kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai. Sekali itu, maka daripada itu mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para tuan guru, para alim ulama, para cadik pandai, para tokoh masyarakat, ninyak mamak, pai tempe batanyo, tulang tempe begitu. Istimewa kepada anak-anak kami, generasi muda, harapan bangsa, harapan agama, pembela nantinya. Terkhusus lagi yang akan mendoakan kedua orang tuanya di hari-hari akhir. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dua firman Allah yang kita baca tadi itu adalah sebagai bahan wasiat takwa.
Apalagi hari ini ya Pak ya, di Sayyidul Ayyam, hari yang baik, bertemu dua ibadah yang begitu besar fadilahnya, besar pahala. Nah, jadi kalau seandainya tadi kita sudah hari raya Idul Adha, jangan kita nggak ikut pula sholat Jumat. Memang itu sebagian pendapat para ulama. Zaman Nabi dulu ada bertemu dua khutbah. Setelah itu nggak apa-apa ikut Jumat zaman Nabi. Sekarang tidak bisa disamakan seperti itu. Jauh bolak-balik. Apalagi kita mayoritasnya Syafi'i. Rugi kita kalau kita tidak ikut sholat fardu Jumat. Ini fardu ain. Ditekankan kepada individu kita. Bapak-bapak, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita nggak bicara tentang masalah hukum tadi. Salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha maksudnya, kemudian Jumat. Kita merujuk kepada firman Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surat yang ke-22 Quran surat Al-Hajj ayat ke-34 ini Allah berpesan kepada kita. Halus bahasa. Tiap-tiap umat itu kata Allah sudah dititipkan sebuah amanah. Beban. Kalau sudah berbicara tentang suatu umat, berarti berangkat dari individu. Jadi Bapak kaum muslimin rahimahullah, andai kata sepanjang penyampaian ini nantinya kurang tepat, referensinya kurang cocok, pembahasannya atau penyampaiannya melalui di atas mimbar ini, kata mengajak. Coba kita buka-buka balik firman Allah. Kok dalam bangunan awak panik dalam kerajaan itu buka. Baik mengenai hukum penyembelihan hewan kurban ini dan apa pula manfaatnya. Kalau kita berbicara tentang masalah hikmah, ya Pak ya, penyembelihan hewan kurban itu dalam rangka mempererat, memunculkan rasa solidaritas kita antar sesama, bisa memahami, ya, bisa merasakan, dapat sama apa yang pernah dirasakan oleh yang sanggup dengan orang yang tidak sanggup. Artinya Bapak kaum muslimin rahimahullah, ketika kita melakukan penyembelihan hewan kurban, semuanya saling menjaga. Tak ada yang saling tuding-menuding, tidak ada yang saling gunjing-menggunjing, apalagi sampai setelah itu pasca penyembelihan putus hubung silaturahmi. Bukan itu sebenarnya yang dikehendaki dalam pelaksanaan penyembelihan kurban. Ini mohon maaf tanpa menyebut suatu objek. Makanya terlaksananya penyembelihan itu ada 4 faktor. Kita jangan lupa, ini kita ulang-ulang lagi ya Pak. Pertama itu panitia, pengurusnya. Yang kedua itu pesertanya. Yang ketiganya itu yang biasa, yang itu bantu. Yang terakhir tadi baru hewannya, objeknya. Di antara yang 4 ini satu, yang 3 inilah yang selalu memperhatikan, menjaga seluruhnya. Karena masing-masing itu punya adab kaum muslimin rahimahullah. Ya nak? Kalau kita ikut kurban, biasanya di suatu tempat itu yang ikut pasti wilayah muslim sekitar tempat. Dia harus menang. Ini tanpa bermaksud mengajar. Nah, dalam artian sama-sama menjaga. Barangkali kaum muslimin rahimahullah dalam hal ini ada amalan. Ini terkhusus kepada kita para peserta, panitia, semuanya kita, apalagi yang maaf, yang belum pernah mencoba merasakan ikut sebagai peserta. Kita sama larikan ke diri kita, mungkin dianggap sepele, serasa korban punya. Biarlah menunggu orang lain. Contoh,
Tunggu orang sajalah, kita belum sanggup hari ini, kita belum sanggup hari ini, pengeluaran banyak hari ini. Tahun demi tahun alasannya seperti itu. Ingat Pak, hukum penyembelihan hewan kurban bagi peserta ini, setiap kita hukumnya itu adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sesuatu yang lebih ditekankan. Jadi tidak bisa kita sepelekan. Kau tunggu setelah, kau tunggu setelah, kau tunggu setelah. Tidak. Ini yang disebut dengan tulul amal. Kita beranggap hidup kita akan continue terus. Tidak. Sesuatu yang memang harus dijemput. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini pemicu untuk kita. Jadi apa amalan yang perlu kita lakukan? Terlebih lagi bagi kita yang sudah ikut kurban, para peserta, para panitia, apalagi kita yang belum. Ketika setelah kita mendapatkan hewan kurban tadi itu dari berbagai pembagian kupon dan kita masak di rumah sudah layak untuk dimakan, ingat pertama kali Pak. Ingat pertama kali di samping kita membaca doa Rabbana, doa makannya, di samping kita membaca doa makan, tanamkan kepada niat, lihat daging tadi. Ya Allah ya Tuhan, hari ini aku tidak bisa mengikuti perintahmu dalam rangka penyembelihan hewan kurban, tapi tolong panjangkan umurku ya Allah. Bisalah hendaknya aku tahun besok ikut sebagai peserta kurban. Pak kaum muslimin rahimakumullah, hari raya di dalam Islam itu ada 3 khusus laki-laki. Jumat ini hari raya laki-laki, mungkin jarang yang kita dengar. Yang kedua Idul Fitri, yang ketiga Idul Adha. Di antara yang ketiga itu kaum muslimin rahimakumullah, yang besar itu ya hari ini. Allah tahu kok umatnya, hambanya yang begitu sulit ekonominya, contoh alasan kita ya. Allah tahu, makanya sakit Allah tahu dengan kita, Allah sayang. Dihadirkan 3 hari setelah ini, bebas waktu untuk penyembelihan kurban, disebut dengan Yaumut Tasyrik. Jadi Pak, kalau nggak bisa hari ini nggak apa-apa, masih ada 11, 12, 13. Karena umur pas itu nggak mudah untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, itu tak mudah, membutuhkan biaya. Kembali kita ke poin tadi. Jadi kalau sekiranya kita belum sanggup ketika mendapatkan daging hewan kurban tadi, angkat tangan kita. Ya Allah ya Tuhan, tak ada yang bersuara nanti bahasa Indonesia. Begitu tidak? Kemudian yang perlu kita garis bawahi, untuk melakukan sebagai proses pelaksanaan kurban itu kita tidak mesti masuk bilangan 7 Pak, untuk menjadikan hewan satu kurban berupa sapi. Satu kita bisa berupa kibas atau kambing. Dengan cara apa? Pancing diri ini. Bagaimana orang bisa, saya tidak. Bagaimana orang itu bisa, saya tidak. Bagaimana tahun ini saya tidak bisa, tahun besok saya harus bisa. Saking besarnya apabila pelaksanaan hewan kurban ini bagi peserta kaum muslimin. Jadi itu landasan kita. Pendapat yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada firman Allah surat Al-Kautsar itu, hukumnya malah menjadi wajib. Coba kita tengok, kita lihat matan ini kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang wajib untuk kita Bapak kaum muslimin, kaum Adam khususnya itu sholat 5 waktu sehari semalam. Tidak boleh tidak, walaupun kita sakit, tidak boleh tidak. Nah sekarang kembali ke kaidah tadi. Kalau sholli itu wajib, lihat kalimat di belakang ini ulang-ulang kaji gitu. Mungkin di suatu sisi kita sudah pernah sampaikan, kita ulang lagi. Karena pas jalan ditempuh, apa kaji karena udah diulang. Sholli itu wajib. Kalimat keduanya ada waw, ada huruf waw. Waw itu disebut ataf. Gunanya apa? Fungsinya apa? Menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua.
Kalau kalimat pertama itu adalah sholat wajib, setelah itu apa? Penyembelihan. Berarti kita pun juga diwajibkan ikut berkorban. Jadi tidak ada celah alasan untuk kita belum sanggup hari ini, belum sanggup hari ini. Makanya kita dituntut, dibimbing untuk menabung. Mudah-mudahan ini juga campur kita Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga alasannya, karena dalam suatu sisi sebentar lagi ya Pak ya, di suatu sisi baginda Rasulullah di dalam khutbahnya pernah menyampaikan hadis seperti ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Man kana lahu sa'atun. Siapa orang yang sudah memiliki waktu. Waktu di sini artinya kesempatan. Kita ini memiliki kesempatan semua. Baikkan dari segi ekonomi, baikkan dari segi masa yang pernah kita lewati, baikkan dari segi umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu waktu. Nah, kata Nabi, siapa yang Allah mempunyai waktu kesempatan di sini, falam yudahi, belum juga dia ikut berkorban. Apa kata Nabi? Falayak robanna musallana, jangan dekat-dekat di musalakan. Itu kata Nabi. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi tidak ada celah untuk kita untuk mundur, apalagi tidak pernah berminat ingin berkorban. Rugi kita Bapak. Karena apa yang kita korbankan di jalan Allah, harta kita, uang kita, kita jadikan suatu benda, kita belanjakan di jalan Allah, sungguh dia akan menjadi kendaraan kita nantinya di yaumil akhir. Dia yang akan menjadikan tumpahan kita semakin besar. Bentuk korban kita itu yang akan menjadi kendaraan. Kuncinya tanamkan keikhlasan sendiri, supaya kita dapat menjalankan penyembelihan hewan kurban dengan tertib, aman dan lancar tanpa ada gaduh dalam semua aspek. Mudah-mudahan bermanfaat Pak kaum muslimin rahimakumullah, pemicu untuk kita, penyambung untuk kita, terlebih lagi yang belum pernah mencobakan ikut kurban. Mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah masih panjangkan umur kita, bisa kita selaku peserta penyembelihan hewan kurban. Banyak maaf taqulu qala astaghfirukum fastaghfirul khairat kula yaqta tabiru bil absar la'allakum turhamun.